jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, penyanyi terkenal asal Amerika Serikat, Katy Perry menjalani perjalanan ke luar angkasa menggunakan roket New Shepard milik Blue Origin. Sejauh ini ada 6 wanita yang tergabung ke dalam misi luar angkasa ini. Katy Perry baru saja menjadi salah satu dari 6 wanita yang melakukan perjalanan antariksa. Setelah sukses kembali ke bumi, ia langsung menginjakan kaki dengan penuh kebahagiaan. Dalam video yang viral, Katy terlihat mencium tanah dan bernyanyi sebagai ekspresi rasa senangnya. Ia berangkat bersama kru Blue Origin NS-31 yang semuanya wanita pada Senin 14 April 2025 dari Texas. Penyanyi tersebut terbang menggunakan roket New Shepard milik Blue Origin bersama Gayle King, Kerianne Flynn, Aisha Bowe, Amanda Nguyen, dan Lauren Sanchez. Mereka menembus atmosfer bumi selama 11 menit mencapai ketinggian lebih dari 100 km. Meski singkat, perjalanan itu sangat berkesan bagi Katy yang tampak lega dan penuh kegembiraan saat keluar dari wahana antariksa. I feel super connected to love. So connected to love. I think this experience has shown me you never know how much love is inside of you, like how much love you have to give. And how loved you are until the day you launch. Ini juga menandai penerbangan manusia ke-11 untuk program New Shepard milik Blue Origin. Sesaat setelah mendarat, Katy terlihat memegang bunga daisy dan mengangkatnya ke langit, lalu mencium tanah. Gestur tersebut ternyata diperuntukkan bagi putrinya, Daisy Dove Bloom. Ia mengungkapkan bahwa momen tersebut sangat berarti baginya sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan atas pencapaiannya, serta sebagai ungkapan kegembiraan bisa kembali bersama anaknya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebanyak ratusan orang merayakan Tahun Baru di Khmer di kota Battambang, Kamboja. Arak-arak bendera nasional hingga bunga-bunga menghiasi perayaan ini. Tidak terhalang oleh hujan lebat, ratusan orang di kota Battambang merayakan Tahun Baru tradisional Khmer pada Senin lalu. Festival ini merupakan salah satu festival terbesar di negara Kamboja. Melalui pantauan yang ada, kerumunan orang menari-nari sambil disiram air oleh mobil pemadam kebakaran dan meriam busa. Para peserta juga tampak terlihat menembak pistol air dan sambil menyiram air dengan ember. Para peserta pun menyambut baik datangnya hujan yang tak terduga dan mencatat bahwa hujan telah membuat cuaca selama perayaan menjadi lebih menyenangkan dan lebih sejuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi dari dalam negeri. Pemerintah memastikan akan membantu proses pemeriksaan lanjutan terkait kematian pekerja migran Indonesia yang meninggal di Kamboja. Terkait isu perdagangan organ dalam kasus kematian tersebut, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding memastikan pihaknya akan terus memonitoring proses penyelidikan. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyatakan, pemerintah siap membantu pemeriksaan lanjutan terhadap jenazah Soleh jika diminta oleh keluarga. Qadir menegaskan, hasil observasi sementara tidak menunjukkan adanya luka atau jahitan yang mengindikasikan pengambilan organ tubuh. Menurut Qadir, sejauh ini pihaknya belum ada temuan yang mengindikasikan tindak pidana perdagangan organ. Namun penyelidikan bisa dilakukan lebih lanjut demi kepastian dan transparansi bagi keluarga. Jadi kita akan bantu proses pengecekan sampai betul-betul keluarga yakin bahwa ini tidak ada masalah atau ada masalah. Jadi kita bantu di situ. Yang kedua, Kementerian terus mencermati narasi viral di media sosial terkait dugaan TPPO dan perdagangan orang, namun berdasarkan observasi, ini sementara ya, belum penyelidikan dalam-dalam nih. Observasi pihak keluarga dan aparat
tidak ditemukan luka baru maupun bekas jahitan yang menunjukkan pengambilan organ. Tapi sekali lagi kalau keluarga minta di otopsi atau diselidiki lebih jauh, kita akan membantu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Robai Aldi, Sinpo TV melaporkan. Tim Indonesia Search and Rescue atau INASAR berkoordinasi dengan Fire Brigade Myanmar untuk mencari korban gempa Myanmar. INASAR berhasil mengevakuasi 3 jasad korban gempa pada Kamis 3 April 2025 lalu, di mana proses evakuasi ketiga korban berangsur dramatis. Tim ALPA mengalami kesulitan dalam mengevakuasi korban, ketiganya dalam posisi duduk dan tertimpa tiang penyangga bangunan. Tim INASAR berkoordinasi dengan Fire Brigade Myanmar untuk melakukan asesmen di lokasi gedung perumahan pegawai negeri sipil daerah Tukataidi, ward yang dicurigai masih ada korban pada Rabu 2 April 2025. Sebanyak 3 korban gempa Myanmar berhasil ditemukan tim INASAR dalam keadaan meninggal dunia di lantai 1 gedung dekat area kamar mandi. Tim ALPA yang diterjunkan melakukan pencarian awal dengan metode hailing atau memanggil korban dilanjutkan dengan menggunakan K9. Di lokasi tersebut ditemukan 2 titik dicurigai keberadaan korban, namun dapat dipastikan korban sudah meninggal dunia dikarenakan tidak ada respon dari korban dan sudah tercium bau menyengat. Komandan Regu Tim ALPA menambahkan dari 2 titik tersebut, tim putuskan membuat akses untuk memastikan keberadaan korban dengan memasukkan alat search cam. Tim ALPA berhasil memastikan posisi korban berada tidak jauh dari akses sehingga tim memperbesar akses untuk menjangkau korban dengan cara cutting, breaking, dan breaching. Dengan tingkat kesulitan dan kondisi yang berbeda-beda, tim ALPA mengalami kesulitan dalam mengevakuasi korban ketiga, dikarenakan posisi korban duduk dan tertimpa tiang penyangga bangunan atau kolom. Komponen medis INASAR juga memberikan penanganan luka kepada anggota Fire Brigade Myanmar yang mengalami luka laserisasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia Sepekan dan informasi kami lanjutkan. Sebuah gedung pencakar langit yang masih dalam tahap konstruksi dibangun runtuh akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Myanmar pada Jumat 28 Maret 2025 lalu, di mana insiden ini menyebabkan 1 orang tewas dan 50 orang luka-luka dan 1 orang lainnya masih terjebak di dalam reruntuhan. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan gedung bertingkat dengan derek di atasnya runtuh menjadi awan debu. Sedangkan warga yang berada di sekitar berlarian hingga histeris, bahkan warga memenuhi jalanan sesaat usai gempa. Menurut Institut Nasional Medis Darurat atau NIM Bangkok, puluhan orang menjadi korban akibat ambruknya gedung yang disebut sedang dibangun untuk kantor pemerintahan. Selain itu, NIM juga melaporkan sebanyak 43 orang lainnya terjebak di beberapa lokasi akibat gempa tersebut. Pihak berwenang Thailand saat ini masih melakukan upaya evakuasi terhadap korban yang terjebak, sementara tim penyelamat terus menyisir lokasi kejadian. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang petani di negara bagian Kerala, India memperkenalkan kambing dari peternaknya yang bernama Karumbi, di mana secara ukuran merupakan kambing terpendek di dunia dengan tinggi hanya mencapai 40 cm atau 16 inci. Seorang petani di negara bagian Kerala, India menunjukkan kambing hadiahnya bernama Karumbi. Karumbi sendiri merupakan kambing pygmy Kanada yang diakui sebagai kambing terpendek di dunia yang masih hidup melalui Guinness World Records. Adapun kambing kerdil asal Kanada ini memang memiliki tubuh kekar dan tubuh kecil secara genetik, di mana Karumbi juga berukuran panjang yang hanya mencapai 13 inci, di mana petani tersebut menyebut kambing normal tumbuh hingga mencapai 120 cm panjangnya. Itu basically Canadian pygmy എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മി ഗോട്ടാണ്. ഇത് ഒരു 4 years ആയിருக்கு. ഇങ്ങ 50 years മുன்னாடி വാങ്ങിയിருக்கு. ഇത് ഇങ്ങ ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടായ കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ നൗ പ്രഗ്നന്റ് തന്നെ. 3 months പ്രഗ്നന്റ് തന്നെ. അവളുടെ ബേബി ഇവിടെ ഇരിക്ക്. ഇവളുടെ ഫസ്റ്റ് ബേബി ഇവിടെ ഇരിക്ക്. അവൾക്ക് Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV.
Pemirsa, sensai Muay Thai dari Rotang Jitmuangnon berbagi cerita mengenai kemenangannya atas ikon kickboxing Jepang, Takeru Sagawa beberapa waktu lalu. Dirinya pun tidak menyangka akan mengalahkan ikon Jepang tersebut dengan cepat. Kickboxer asal Thailand Rotang Jitmuangnon mengungkapkan rasa hormatnya yang mendalam kepada kickboxer asal Jepang, yaitu Takeru. Rotang mengakui ketangguhan petarung Jepang tersebut, di mana Takeru adalah salah satu petarung terbaik di dunia. Semangatnya tidak pernah pudar. Dirinya berpikir pertarungan ini akan berlangsung secara lebih lama. Pada beberapa waktu lalu, Rotang mengungkapkan hal tersebut saat konferensi pers soal KO ronde pertamanya dengan kickboxer asal Jepang Takeru Sagawa. ก็ตอนแรกไม่ได้คิดครับแต่ก็แค่วางแผนไว้เพราะว่าเราได้ซ้อมแล้วก็ทำการบ้านมาอย่างหนักก่อนที่จะเจอทาเครุผมได้ดูทุกจุดของทาเครุในการชกเราต้องออกลูกแบบไหนแล้วเราต้องดักลูกแบบไหนแล้วก็ลูกฮุกซ้ายผมก็ทำการบ้านกับเทรนเนอร์กับโค้ชที่บ้านมาตลอดจนไม่คิดไม่ฝันว่าจะใช้ได้ผลในยกแรกครับ Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.